Dan pertanyaan selanjutnya mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama Ustadz, mengenai mendoakan keburukan bagi mereka yang melakukan kezoliman. Nah, bagaimana jika kezoliman tersebut dilakukan oleh pemimpin kita? Bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka karena kezoliman mereka, Ustadz? Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi." Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, doanya orang dizolimi. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, doa orang tua atas anaknya. Hadis ini hasan dari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Kemudian tentang berkaitan dengan penguasa, gitu. Kalau penguasa yang besar ya tidak, gitu. Tapi kalau penguasa yang di bawahnya, seperti contoh di zaman Hasan al-Basri, ada gubernur yang terkenal yang zalim, namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hasan al-Basri mendoakan karena zalim ini penguasa ini, gubernur ini zalim. Maka Hajjaj mendoakan, ya Allah, binasakanlah Hajjaj sebagaimana engkau binasakannya orang-orang zalim. Dan banyak ulama yang mendoakan kejelekan buat Hajjaj bin Yusuf. Jadi boleh di situ. Dan itu contoh dari para salafus saleh, dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang ketika meninggalnya Hajjaj mereka sujud syukur, gitu, karena kezalimannya dia. Dan Nabi SAW juga menyebutkan nanti akan ada imam-imam yang mereka atau pemimpin yang kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Artinya di sini untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada demikian. Nabi menyebutkan nanti ada pemimpin yang mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Nabi menyebutkan seperti itu. Kata sahabat Rasulullah, kalau sudah datang yang seperti itu, apakah boleh kita keluar memberontak? Tidak boleh. Mendoakan boleh, memberontak tidak boleh. Perhatikan tuh. Nabi membolehkan mendoakan mereka karena mereka kezolimannya, tapi tidak boleh apa? Memberontak. Apakah kita nggak keluar aja dari mereka? Tidak boleh keluar, karena kerusakannya besar. Kalau mengadakan demo, memberontak pada penguasa nggak boleh. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa aja ulil amri yang memerintah umatku menyusahkan mereka, ya Allah, susahkan mereka. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya mendoakan kejelekan buat mereka. Karena apa? Mereka sudah menyusahkan rakyatnya. Itu dalil, boleh. Gitu. Artinya di sini secara hukum syari boleh. Gitu. Karena orang dizolimi boleh mendoakan. Dan juga secara umum juga ada nas apa dari dalil tadi. Kemudian juga contoh yang saya sebutkan tadi dari fi'lu salaf. Artinya sahabat atau tabi'in mendoakan penguasanya, bukan penguasa yang besar tapi kayak gubernurnya, pokoknya itu yang lainnya lah, yang di bawah itu boleh. Jadi ini yang ada, karena apa? Udah kezoliman. Kalau udah kezoliman ya boleh. Orang dizolimi kan sakit, orang dizolimi sakitnya luar biasa. Dia dizolimi, boleh dia mendoakan karena dia dizolimi dan dia nggak punya kemampuan apa-apa kecuali apa? Kecuali doa. Gitu. Dan Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua tentang hati-hati doanya orang yang dizolimi. Bahwa itu makbul. Kemudian juga ada hadis Nabi kan, hadis Nabi yang sifatnya umum. Kata Nabi bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati kalian
kepada doanya orang dizolimi, karena nggak ada penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Ketika dia dizolimi, boleh dia mendoakan kepada orang yang telah menzolimi dia, karena Nabi menyebutkan secara umum. Dan Nabi menyebutkan juga bahwa di antara 3 doa yang dikabulkan, dakwatul mazlum, doa yang dizolimi. Jadi doa yang dizolimi itu makbul. Makanya kita harus perhatikan tuh, hati-hati jangan sampai kita berbuat zolim. Hatta kepada orang kafir nggak boleh kita berbuat zolim, hatta orang kafir. Ada satu riwayat yang dibawakan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran. Hati-hati kamu kepada doanya orang zalimi meskipun dia kafir. Artinya ada orang kafir umumnya, kita tiba-tiba nggak ada apa-apa main pukul aja orang itu, dia nggak terima, dia berdoa kalau makbul doanya, karena nas menyebutkan demikian. Apalagi yang dizalimi orang Islam, apalagi yang dizalimi masjid, yang dizalimi masjid. Gereja boleh dibangun, tempat maksiat boleh dibangun, tempat joget-joget boleh dibangun, tempat penyembahan kepada kubur boleh dibangun, giliran masjid, tempat ruku dan sujud kalau dibangun. Ini zalim atau tidak? Zalim. Kalau kaum muslimin berdoa, makbul doanya, cepat atau lambat, pasti. Ini kezaliman. Dan orang yang zalim, Allah nggak akan berikan hidayah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Zalim. Jadi ini kezaliman. Orang bangun masjid nggak boleh, ini kezaliman. Siapa aja dia tokoh masyarakat ke, atau dia wali kota menghalangi pembangunan masjid, ini kezaliman. Ini rakyat yang mau bangun, orang Islam, katanya kebebasan, katanya kemerdekaan, kok nggak merdeka, kok dizolimin rakyatnya ini, nggak boleh bangun. Boleh kita mendoakan kepada orang seperti itu, karena zalim. Dan kita udah tempuh jalan atau cara yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau dilihat di Bogor ini, hampir semua masjid, ratusan masjid nggak punya IMB. Di antara yang punya IMB, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ngurus dan diizinkan, belakangan dibekukan, belakangan dicabut. Zalim atau tidak ini? Zalim. Ini kezaliman. Kau doakan pasti akan kena wali kotanya dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Karena kezaliman. Zalim bukan kecil. Karena coba dihitung dia. Antum perhatikan ya, kalau antum mungkin nanti antum bisa lihat di Facebook Imam Ahmad ya. Itu kan ada kronologis dari mulai 2001 saya bangun itu sampai 2015 nggak ada apa-apa. Fitnah, tuduhan, celaan, segala macam banyak. Tapi kita doakan mereka dapat apa? Hidayah. Banyak itu. Dan kita nggak ada konflik sama sekali dengan masyarakat, tidak pernah ada. Tidak pernah ribut sama sekali. Ya begitu kita renovasi 2016, mulai itu ada. Tapi kita urus lagi. IMB-nya urus, dapat IMB-nya, keluar IMB-nya di bulan Oktober 2016. Mulai itu diganggu, dipasang pelang, ini udah mau bangun diganggu, bahkan pelangnya dicabut, dicuri malam-malam. Kita mau bangun lagi diganggu lagi, bahkan tukangnya diteror terus sampai terakhir dibekukan oleh wali kota, dibekukan. Ini kezaliman di tahun 2017. Akhirnya menurut hukum bagaimana? Ya diurus, kita urus ke PT UN supaya tidak dibekukan lagi. Menang kita, naik banding. Berarti memang niat tidak mau apa ini? Tidak mau ngebangun Masjid Imam Ahmad. Naik banding. Gak lama dicabut lagi. Dicabut itu. IMB-nya dicabut. Ini zalim apa tidak? Zalim. Masjid yang mau dibangun, kemudian kita urus lagi sampai kita menang. Disuruh laksanakan pembangunan oleh PT, nggak mau. Bahkan disuruh stop, sampai sekarang di stop. Antum ingat dari 2016 sampai 2022 berapa tahun itu? 6 tahun. Ketika sehari aja orang tidak sholat, dosa nggak orang? Dosa. Sehari loh. Sehari orang nggak sholat di masjid itu nggak dosa dia. Ditutup masjid
nggak boleh orang sholat, kan di situ ada musolanya untuk sholat, ditutup. Berapa tuh dosanya terus? Dari mulai 2016 sampai 2022. Apa nggak zolim itu? Jadi bukan setahun 2 tahun kita diganggu segala macam lah sudah. Arti cara-cara udah tempuh. Berbagai cara. Ini kezoliman. Jadi kalau orang mendoakan secara hukum syar'i boleh. Sebagaimana contoh Hasan al-Basri mendoakan Hajjaj bin Yusuf. Dan juga beberapa riwayat yang menyebutkan demikian. Yang dijelaskan oleh para ulama tentang bolehnya mendoakan kejelekan untuk orang yang zolim. Karena zolimnya luar biasa, kezoliman. Ini orang untuk ruku dan sujud, dan ini milik kaum muslimin, bukan pribadi, bukan kaum muslimin untuk sholat. Kan banyak tuh orang 5 waktu sehari nggak sholat, nggak dikumandangkan adzan, sehari, sepekan, sebulan, setahun, 6 tahun. Gereja diizinkan dibangun. Di Bogor ada nggak gereja diizinkan? Ada. Tempat maksiat ada nggak diizinkan? Ada. Masjid nggak diizinkan. Ini kezoliman. Jadi ketika orang mendoakan, antum tahu dulu dong, kok kenapa di Bogor orang mendoakan untuk penguasa dengan kejelekan? Kita mendoakan secara umum, mendoakan orang yang berbuat kezoliman. Secara hukum syar'i boleh atau tidak? Boleh. Ada nas dalil mendoakan. Jadi antum harus tahu dulu sejarahnya bagaimana. Bukan sehari 2 hari kita diganggu ini, diganggu, difitnah, dituduh segala macam. Kita sabar. Jangan antum ajarkan lagi kami untuk sabar. Jangan. Kita udah tahu tentang ayat tentang sabar dan hadisnya. Udah sabar. Kalau nggak sabar, mungkin teman-teman udah kerahkan massa kalau nggak sabar. Tapi kan kalau kerahkan massa untuk membangun itu, yang terjadi apa? Putung bandara. Nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Kita tetap tempuh jalur yang sesuai dengan hukum yang ada. Tapi mereka yang nggak taat kepada hukum. Tapi dituduhnya apa? Kita ini begini. Selalu yang jadi salah tuh kalau kita. Memang tuduhan itu banyak tuduh pada kita. Banyak hal yang memang dituduh. Padahal enggak. Kalau kita mau bahas panjang ya tentang masalah ini, apalagi berkaitan dengan adanya dakwah salaf di negara ini, banyak manfaat dan banyak yang positif. Kalau pemerintah mau memahami banyak. Cuma nanti suatu waktu kita akan bahas. Banyak manfaatnya, luar biasa manfaat dengan dakwah ini. Keberkahan itu akan ada pada negara ini selama ada dakwah salaf ini. Antum ingat itu? Keberkahan akan ada selama kita mendakwakan dakwah salaf ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.